udah mungkin udah kesebarannya udah sampai situ. Jadi kan ya udahlah kita lepas saja gitu. Jadi intinya majikan Hongkong itu sangat tidak adil kalau dipikir ya. Ya dipikir memang iya, cuman disayangi anaknya salah, nggak sayang anaknya salah, deketin anaknya salah, nggak dideketin salah. Iya. Seperti itu kan? Iya. Dengan pengalamannya sama. Jadi iya. Jadi sama aku serba salah. Pembantu loro ruwet, pembantu siji yo ruwet. Malah lagi yang sama yang orang lama malah kabur duluan. Bisa main kurus kayak gini, kurang makan atau ya? Yo, makannya banyak juga sih. Kalau makan tuh pagi roti, siang mie instan. Sebenarnya makannya terjamin nggak di situ? Ya kalau hari-hari saya itu makanya pertama saya di sini. Itu makanya terjamin. Ya, pertama terjamin. Okay. Sekarang kan yang kedua selalu mie instan. Oke. Ya. Karena sama sendiri malas mungkin nggak mau masak. Bukannya kita nggak mau masak, kita ada di situ. Cuman kalau majikan ini kamu masak, ya kita kan nggak berani kan? Kenapa tidak mencoba bertanya? Ada CCTV di dapur. Jadi kalau teman saya itu masak nasi, kalau kita kan kalau pagi kan masak buat anak kan. Nah ada sedikit nasi itu, kamu dimasukin kulkas nggak boleh di sini. Harus dimasukin ke kulkas, nggak boleh terlalu lama di luar. Nasi sedikit itu. Ya kita makan mie aja sama telur udah. Mungkin kalian nggak berani nanyain, coba nanyain, Dada aku mau makan nasi siang, aku lapar gitu, nggak bisa. Ya bisa. Dimarahin dulu. Ya enggak, ya mungkin dia nggak boleh lah kita dikasih ini ya udah makan ini aja. Nggak boleh berarti? Ya nggak boleh. Masak nasi siang nggak boleh? Enggak. Ya kalau dia udah kamu sisa nasi buat anak kamu makan siang nggak apa-apa. Itu kan berarti dia ngasih kan. Karena kita kan pagi cuman sarapan roti, iya kan? Gimana Mbak? Saya makan roti karena kerjaan saya duduk, nggak begitu capek. Tapi sampean nyuci, jaga anak lari sana lari sini, masih ngomong, masih dia apa semuanya. Kan roti saya tidak tahu, mungkin saya wongnya mangane oke gitu. Kan nggak adil kalau sampean cuma makan roti. Sekali lagi saya kurang tahu ya, soalnya satu orang nggak sama. Kadang-kadang ada orang minum kopi aja udah kuat. Tapi kan untuk standar sampean pingin bilang kopi roti pagi nggak apa-apa, tapi siang tolonglah nasi gitu kan Mas. Aku pribadi Mbak, aku pagi makan roti, siang itu aku kayak wajib nasi. Malam saya nasi nggak masalah, soalnya Mbak Susi nggak pernah masak nasi dan kita memang nggak makan nasi, cuman sayur-sayur aja. Tapi siang itu kayaknya wajib gitu loh. Buat saya. Tapi sampean malah mie instan sama telur. Kadang kalau kita sengaja nggak ada nasi sedikit kita makan, kita bagi dua. Jadi yang kita bagi dua, aku yang bagi aku sedikit biar kita tuh kalau siang tuh kita kuat sampai kita kerja sampai kita malam gitu. Nah ini nih yang saya nggak habis pikir, kenapa harus jaga dua anak, harusnya kan makannya full ya, biar kangen kuat hebat perkasa gitu ya. Lo malah makannya mie instan. Nah kemarin ini nggak ngasih tahu kalau itu apa namanya yang masak kompor itu apa powernya dimatiin semua dari pagi sampai sore. Kita buka loh. Karena aku terus saya telepon majikan. Maaf, ini kenapa nggak bisa kenapa saya mau masak? Karena saya mau masak Indomie nggak bisa dibuka. Oh iya maaf lupa, saya nggak ngasih tahu kalau ini hari ini sama besok itu nggak bisa dibuka. Yaudah kamu makan roti aja gitu kan. Loh, kita makan roti lah kita. Ya udahlah, aku makan mie instan tapi aku rendam pakai air panas. Kita bikin mie, kita 2 orang. Biasanya kan aku yang masak, kalau aku yang masak dia nggak masak. 2. Biasanya itu harus 2. Jadi 1 orang 1 orang. 2 itu nggak kenyang. Aku masak 3. Ketahuan. Oh, kamu berarti kalau setiap hari masak kamu masak 3? Enggak juga. Sama masak mie tok gitu Mbak, nggak ada apa-apanya. Ya telur sama telur. Udah. Ya apa kenyang sama Mbak? Ya nggak tahu. Kenyang nggak kenyang kita udah biasa makan kayak gitu. Jadi nggak semua apa namanya itu kerja di Hong Kong tuh enak, enggak. Ada pesan nggak buat teman-temanmu yang dari Indonesia yang apalagi belum Ya pesannya kalau kamu nggak kuat mental sama fisik ya pikir-pikir dulu aja. Jangan masuk ya. Lebih baik jangan masuk daripada udah kena mental sama fisik. Iya kan kita pertama tuh kalau pertama 1 bulan 2 bulan kita tuh
harus apa namanya? Panas Mental pipinya. mental itu harus kuat banget. Pertama saya masuk ke Hong Kong tahu apa semua dilempar. Majikan ngelemparin barang. Kita nulis aja buat susu berapa mil, berapa jam. Kita tuh pertama kerja kan kayak gitu. Nulisnya tuh kalau angka 5 nggak bener, dilempar bukunya. Udah aku ambil. Itu kalau nggak kuat mental. Aku Sebentar, nulis angka 5 kan nggak perlu dia paham. Yang penting kamu paham kan. Kenapa dia harus ya ngelempar? kan masih kan semuanya nggak sama, Miss. Kalau aku suka ini ya ini, kalau ini nggak, ya udah lempar filenya. Aku ambil, aku simpan lagi. Udah itu berapa kali. Berarti majikan kamu suka ngelempar ya? Ikut orang kaya kalau nanggung gini ya, Mbak ya? Iyalah, udah cantik, kaya, ya udah. Mentalnya aku tuh kuat sih. Terus aku tuh bertahan sampai sekarang kan karena kita di sini kerja, gitu aja. Kita pikirnya positif nggak negatif. Abot, Mbak. Apa? Nggak, mesti kan kalau kebanyakan sampai bisa happy gitu kan. Kalau aku kan ya udah jadi jalannya apa sampai sekarang itu makanya sampai kuat. Gimana caranya sampai bisa kuat? Ya kita pikirnya di rumah, masa depan di rumah. Gitu kan? Kita mikirnya masa depan di rumah. Kita udah jauh-jauh di sini, ya udah kita kuat-kuatin sampai sekarang. Apapun resikonya. Iya. Selagi majikan nggak mukul. Iya. Majikan pokoknya kalau dia mukul, kan kita nggak boleh sampai majikan mukul, kita harus apa namanya kita laporin. Itu kan. Selama majikan nggak mukul, selama dia gajian nggak telat itu aja. Berarti Saman bisa bilang sebenarnya majikan Hongkong itu lebih kejam daripada membunuh ya. Karena dia kan membunuh mental. Iya. Pikiranmu itu yang dirusak gitu. Bukan tubuh kamu. Kalau dipukul kan ada bekasnya. Iya. Tapi kalau mentalmu yang dirusak kan nggak ada bekasnya. Tapi kan adanya trauma. Trauma juga apa namanya tuh. Kenapa sih harus gini, saya udah kerja baik, kenapa sih kamu kok jahat sama saya? Kan biasanya kan kalau ininya kan kalau nggak, makanya dari otak Saman kayak rusak dikit lah. Benar nggak? Kalau kita nggak bisa ininya nggak apa namanya, hatinya nggak kuat, nggak bisa mikir positif, ya udah stres kan di sini kan banyak kayak gitu. Banyak yang masuk ke alam gaib juga. Dengar nggak yang masuk ke alam gaib itu? Ya itu yang apa namanya, yang orang itu kan tetangga saya itu. Oh bukan. Kemarin deh, Saman nggak ngeliat YouTube berarti? Enggak. Ada nggak ngeliat YouTube? Yang mana? Lihatan di YouTube, HP-mu mana? Jadi ada beberapa anak itu di situ tuh masuk di alam gaib. Tapi apa YouTube-nya saya bentar? Sini, tak bukain. Nah tadi kamu lihat alamatnya ke sini kan pakai YouTube toh Cinta? Iya, tapi kan dikirimin. Kalau nggak dikirimin saya nggak tahu. Aneh. Nggak pernah main HP kalau di rumah tuh, kalau jaga anak nggak boleh. Iyalah, Uni, TKW. Kan kalau nggak berteman nggak bisa, Miss. Oh iya? Berteman dulu kita, baru kita bisa lihat. Oke, Uni, TKW, Hongkong. Nah ini, kamu lihat ini semua. Semua yang itu ada yang masuk ke alam gaib, ada yang masuk itu. Yang mana? Kamu cek situ, ada alam gaibnya di situ pokoknya. Iya memang kedengarannya lucu, tapi kalau kayak Saman gini stres diterusin kan Saman juga bisa masuk ke alam gaib, Mbak. Ya kita kan masih punya apa namanya? Agama. Iyalah, kita punya keyakinan, kita pikirannya masih positif dan negatif gitu aja sih. Kalau pikiran negatif ya udah. Iya, Saman kan masih normal. Itu kan sudah nggak normal. Makanya sampai masuk ke dunia lain katanya. Makanya dengerin kita ada pusing ya. Yang mana sih? Sini. Yang mana? Pokoknya yang mana? Aku yang mana? Sendiri juga nggak tahu. Mereka kepesan. Iya makanya. Alam gaibnya koken ya. Aku aja nggak begitu paham alam gaib itu yang mana. Kok sampean aku sendiri nggak tahu alam gaib yang mana kok? Mana ya alam gaibnya? Itu belum full sih sebenarnya. Soalnya anaknya posisi di sini, jadi saya nggak akan up. Tapi kalau anaknya sudah Indo, majikan harus memberikan tiket pulang pergi. Kalau dia sudah pulang Indo, boleh. Boleh, sudah nggak apa-apa karena semua uang aku kirim bulan mana? Ganti alam gaib ya. Nanti saya cari, nanti saya dilihat sendiri. Pokoknya ada kok majikannya proses belum aja lah. Kis pokoknya golongan skot jantungnya sampai wis melok kabeh di kono ya. Mbok golekno dhewe. Oke Nusan. Ayo makanya masuk di alam gaib denger 011 ya. Itu cerita-cerita semua orang di Hongkong sini. Jadi
karena cita-cita demi keluarga, jadi sampai tetap bertahan Iya. walaupun harus dihina, Iya. walaupun tidak dipukul tapi dijatuhkan mentalnya, Iya. tetap harus kuat. Berkuat. Pokoknya kita positif itu aja sih. Selalu berpikir positif, Mm-mm. tapi hasilnya harus negatif ya. Kalau tes PCR positif, nggak jadi terbang, ntar. Aku aja nggak tahu tes PCR gimana sih, Miss. Nanti kasih tahu ke aku. Ya ini nanti kan dia beliin tiket, saya itu transitnya ke Thailand. Ke Thailand nggak ada masalah. Nggak mana? Nggak ada masalah. Kemarin anakku ada yang transit ke Filipina, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ini gini, kalau misal aku tanya, kan kita pulang dari sini kan ke Thailand, Jakarta, Semarang. Itu bagasinya tuh ngambilnya di mana? Tergantung dari suratnya itu seperti apa. Oh, nanti saya kasih lihat sama Mas. Oke, ya udah teman-teman, terima kasih Mbaknya sudah bersedia di sini. Ya. Jadi majikan Hongkong itu membunuh tanpa menyentuh, karena yang dihantam adalah mental. Bukan fisik. Bukan fisik. Kalau fisik ada bukti, tapi mental nggak ada buktinya. Kamu bisa saja berbohong. Benar nggak? Kalau mental mana buktinya? Buktinya nggak ada. Iya. Kan nggak ada lukanya. Nggak ada luka. Luka kan ada di otak kita. Iya. Jadi kamu masih ingat anakmu dilempar. Kamu nggak boleh cium dia, nggak boleh dekat dia. Nggak boleh. Makan mie remes saja salah. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jadi kan mental. Iya. Tapi kalau dipulpak ada bukti. Ini nggak ada bukti. Nggak ada bukti. Harus kuat. Pokoknya kuatnya mentalnya. Harus kuat mental Mbak. Itu aja dari saya. Terima kasih dan bye-bye. Bye.